What's the problem? Don't kill children. They're gonna die. Timmy, I told you not to kill children. Film diawali memperlihatkan dua orang petugas polisi bernama Frank dan Edo. Keduanya tengah menyerbu markas geng kartel yang baru saja selesai melakukan transaksi besar. Ketika pintu markas berhasil mereka dobrak, baku tembak sengit pun terjadi. Alhasil, semua anggota geng kartel tersebut berhasil mereka ratakan. Setengah ton paket barang haram siap edar juga berhasil mereka amankan. Berikut dengan uang hasil transaksi yang bernilai 2 juta dolar. Edo yang ternyata seorang polisi korup, malah tanpa segan mengajak Frank untuk menggelapkan uang 2 juta dolar tersebut. Frank yang seorang polisi jujur, yang memiliki prinsip kuat, tentu menolak ajakan dari Edo. Meski tidak ada satupun saksi hidup yang melihat mereka berdua menggelapkan barang bukti tersebut. Ketika Frank berniat menghubungi polisi bantuan, Edo malah tega menembak Frank. Just skipped out. She not gonna. Setelah Frank tewas, Edo langsung mengamankan uang tersebut. Setelah itu, Edo mengubah skenario TKP agar terlihat seperti Frank dihabisi oleh geng kartel tersebut. We just became. Henry, I've got an offer. Jesus, I think. Tak lama kemudian, polisi bantuan tiba untuk mengamankan TKP. Sedangkan jenazah Frank sendiri segera dilarikan ke rumah sakit. Namun tak lama kemudian, ketua polisi bantuan mendapat info dari pihak ambulans yang membawa jenazah Frank ke rumah sakit. Memberitahu kalau ternyata Frank masih bernafas, alias masih hidup. Mengetahui akan hal tersebut, tentu Edo menjadi panik. Dirinya mulai khawatir Frank akan membongkar kebusukannya. Di keesokan harinya, keadaan Frank sudah mulai stabil, dan bahkan sudah sadarkan diri. Tak lama kemudian, Edo mendatangi rumah sakit untuk melenyapkan nyawa Frank, sebelum Frank membuat kesaksian, membongkar kejahatan Edo. Namun Edo harus menunda aksinya, dikarenakan Frank sedang dijenguk oleh atasannya, yang diketahui bernama Jennifer. Frank yang sudah sadarkan diri, sempat melihat sosok Edo, yang mengintai di depan pintu. Kemudian si suster menyuruh agar Jennifer datang lagi malam ini, agar pasien bisa istirahat. Sebelum sang atasan pergi, Frank sempat mencuri senjata Jennifer dari tasnya. Tak lama setelah Jennifer pergi, Edo pun masuk ke dalam ruangan, dan bersiap akan menghabisi Frank. Beralih ke Jennifer, yang baru menyadari kalau senjatanya telah hilang. Jennifer menduga, senjatanya itu mungkin saja tak sengaja terjatuh saat tadi ia menjenguk Frank. Kemudian, ia kembali lagi ke ruangan Frank untuk mengambil senjatanya. Beralih ke Edo, yang bersiap akan melenyapkan nyawa Frank. Frank yang sudah mengantisipasi hal itu, inilah yang ia perbuat. Alhasil, Edo lah yang justru tewas di tangan Frank. Jennifer yang menyaksikan hal tersebut, tentu ia dibuat terkejut. Kemudian, Frank menjelaskan kepada Jennifer perihal Edo yang berniat menghabisi dirinya agar bisa menggelapkan uang barang bukti senilai 2 juta dolar. Kemudian, adegan film berpindah pada 3 minggu kemudian. Frank yang sudah keluar dari rumah sakit harus mengikuti serangkaian pengobatan terapi untuk memulihkan tenaganya yang melemah. Pada hari itu, Jennifer datang berkunjung untuk melihat keadaan Frank. Selain itu, Jennifer juga membawa kabar kurang menyenangkan perihal status Frank di kepolisian, yang mana para petinggi kepolisian sudah membuat sebuah keputusan mutlak bahwa sudah saatnya
Frank pensiun menjadi petugas polisi. Dikarenakan faktor usia Frank, yang memang sudah tidak lagi muda. Ditambah lagi, sejak insiden penembakan waktu itu, menyebabkan kondisi stamina fisik Frank, juga sudah semakin menurun. Mendengar hal tersebut, tentu Frank sangat sedih dan kecewa. Padahal Frank masih ingin mengabdi kepada negara dan membela masyarakat. Selain itu, menyibukkan diri sebagai polisi, juga merupakan pelarian bagi Frank untuk melupakan kesedihannya. Yang dimana, 15 tahun yang lalu, istri dan juga anak Frank tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Singkat cerita, 6 bulan telah berlalu. Pasca pensiun menjadi polisi, Frank sudah tidak lagi memiliki kegiatan yang dapat memicu adrenalinnya. Setiap hari Frank hanya beristirahat di rumah, sembari melatih skill menembak dan menggunakan senjata yang lain. Di tempat lain, kita diperkenalkan dengan seorang bilioner yang diketahui bernama Jarod. Jarod memiliki seorang putri cantik yang diketahui bernama Jessica. Dan Jessica pula memiliki seorang kekasih, seorang petinju pro terkenal yang diketahui bernama Thomas. This is my day. Kemudian di malam harinya, Jessica menghadiri sebuah pesta untuk merayakan kemenangan Thomas. Akan tetapi, Jessica dibuat kesal karena diabaikan oleh Thomas, yang malah asik ngobrol dengan gadis-gadis lain. Menyadari akan hal itu, Thomas berusaha membujuk Jessica, dan lantas mengajaknya ke apartemen untuk bercocok tanam. Saat berada di tempat parkir, Thomas dikelilingi oleh puluhan wartawan, sehingga membuat Thomas sedikit kesal. Kemudian, para wartawan tersebut langsung memberondong para pengawal Thomas. Ternyata para wartawan ini adalah anggota geng mafia yang berniat menculik Jessica. Melihat sang kekasih sedang dalam bahaya, bukannya menolong, Thomas malah lari ketakutan. Jessica yang dalam keadaan panik, berusaha melarikan diri. Sampai pada akhirnya, mereka semua kehilangan jejak Jessica. So, you know. Special thank you to me. Di keesokan harinya, Frank dihubungi oleh Jarod, yang ternyata adalah sahabat lama Frank. Tujuan Jarod menelpon, tak lain untuk mengundang Frank berkunjung ke rumahnya yang terletak di luar kota. Frank yang sedang tidak ada kegiatan, tentu dengan senang hati menerima undangan dari sahabatnya itu. Mengingat, sudah hampir 10 tahun, mereka tidak saling bersua karena kesibukan masing-masing. Singkat cerita, Frank sampai ke kota tujuan dengan dijemput langsung menggunakan pesawat pribadi Jarod. Kemudian, Frank dijemput oleh Tony, yaitu supir pribadi Jarod, untuk diantar menuju ke rumahnya. Amazing. Di dalam perjalanan, Tony tak sengaja melihat adik perempuannya diganggu oleh geng preman. Menyaksikan hal tersebut, Tony lantas turun dari mobil dan langsung menolong sang adik. Akan tetapi, Tony lah yang justru tumbang, dihajar oleh preman tersebut. Melihat kejadian itu, jiwa kepolisian Frank pun muncul dan memutuskan untuk menolong Tony. What's the problem? Don't kill children. They're gonna die. Timmy, I told you not to kill children. What's your knife, man? Alhasil, geng preman ini pun babak belur dan langsung lari terbirit-birit. Singkat cerita, Frank tiba di rumah Jarod dan ia langsung disambut dengan ramah oleh sahabat baiknya itu. I had to apologize. This brings back a lot of memories. Glad you like. Setelah selesai berbasa-basi, Frank langsung bertanya, apa sebenarnya tujuan Jarod mengundang dirinya datang ke rumah. Jarod lantas menjawab, dirinya butuh seorang bodyguard untuk menjaga putrinya, yaitu Jessica. Kemudian, Jarod bercerita perihal Jessica, yang kemarin hampir saja diculik
oleh sekelompok anggota mafia. Jarod sangat yakin kalau kelompok anggota mafia tersebut diutus oleh musuh Jarod yang merupakan seorang tuan tanah kaya raya. Jarod sangat berharap Frank mau menerima pekerjaan tersebut, yaitu sebagai bodyguard untuk menjaga putrinya. Karena Jarod ingin putrinya dijaga oleh orang yang bisa dipercaya, dan yang paling penting, bisa diandalkan. Dan Frank adalah orang yang tepat untuk mengemban tugas tersebut. Mengingat, Frank adalah sahabat lama Jarod yang sangat ia percaya. Selain itu, Frank adalah mantan polisi senior terlatih. The estate since it happened, so we have a deal. A babysitter, but I need for you to be her bodyguard. Just things a little bit, man. I've been off the estate since it happened. Frank yang sedang nganggur, langsung setuju menerima pekerjaan tersebut. Setelah itu, Jarod membawa Frank menemui putrinya yaitu Jessica. Ternyata Jessica masih ingat dengan Frank, ayah dari almarhumah sahabat masa kecilnya. Saat putri Frank masih kecil, Frank kerap mengajak putrinya itu berkunjung ke rumah Jarod untuk bermain bersama Jessica. Di saat yang sama, si pacar yaitu Thomas datang untuk menjemput Jessica. Kemudian, Thomas pun berkenalan dengan Frank. Stan, Big Mason. I'm financing his boxing career. You're the boss. You're not gonna drive this car, you understand? Ternyata Jessica sudah memaafkan Thomas, yang waktu itu meninggalkan dirinya yang hendak diculik. Di keesokan harinya, Frank langsung menjalankan tugas pertamanya sebagai bodyguard Jessica. Kemudian, Frank memberi Jessica sebuah kalung yang terkandung sebuah alat GPS, yaitu agar Frank bisa melacak keberadaan Jessica apabila ia sedang dalam bahaya. Go. What? You look good? Setelah itu, Frank memasang kamera CCTV di setiap sudut rumah Jarod, termasuk mempersiapkan perlengkapan senjata untuk berjaga-jaga apabila ada geng musuh yang menyerang. Pada malam harinya, Frank mengawal Jessica yang sedang berada di sebuah klub malah bersama Thomas pacarnya. Di dalam klub malam tersebut, juga ada seorang bos mafia yang diketahui bernama Santos. Dan tanpa disangka, ternyata pacar Jessica, yaitu Thomas, adalah anak buah Santos. Ternyata Santos adalah musuh masa lalu Jarod, yaitu ayah Jessica. Santos lah yang waktu itu menugaskan para anak buahnya untuk menculik Jessica, tapi upaya tersebut gagal. Bahkan, Santos lah yang memaksa Thomas untuk memacari Jessica. Demi memudahkan misi Santos untuk merebut aset kekayaan ayah Jessica, yaitu Jarod. Thomas terpaksa mengikuti perintah Santos, karena ternyata Thomas memiliki hutang yang sangat besar kepada ketua mafia tersebut. Mason, I'd like you playing this one. Don't let him get in anymore. Sementara itu, Jessica dan seorang temannya malah diganggu oleh anak buah Santos, yang juga merupakan teman Thomas. Frank yang merupakan bodyguard Jessica, tentu dirinya tidak tinggal diam begitu saja. Frank lantas meminta pria ini untuk menjauh dari Jessica dan temannya. Namun pria ini menolak, dan malah menantang Frank berkelahi. Menanggapi itu, inilah yang diperbuat oleh Frank demi melindungi Jessica. Thomas kesal kepada Frank yang telah menghajar kedua temannya. Akan tetapi, Jessica justru membela Frank dan langsung pergi dari klub tersebut. Where are you going? Huh? Di keesokan harinya, Frank menemui seorang polisi yang merupakan kenalan lama Frank dan ia diketahui bernama Johnny. Frank bertanya kepada Johnny terkait latar belakang seorang bos mafia, yaitu Santos. Frank mulai curiga kalau Santos dan Thomas merencanakan sesuatu yang buruk kepada Jessica. Kecurigaan Frank berawal ketika melihat Santos dan Thomas seperti merencanakan sesuatu saat di klub tadi malam. Johnny menjawab kalau Santos adalah ketua mafia yang cukup ditakuti di kota ini. Santos menjalankan bisnis barang haram dan sudah lama diincar oleh FBI. Diketahui pula kalau Santos berambisi ingin menguasai tanah lahan milik Jarod, yaitu ayah Jessica. Diketahui kalau tanah lahan tersebut dulunya adalah milik nenek moyang Santos yang merupakan orang pribumi. Akan tetapi, lahan tersebut dirampas paksa oleh nenek moyang Jarod sehingga membuat keturunan keluarga Jarod menjadi kaya raya 7 turunan. Disebabkan tanah lahan tersebut mengandung zat yang berharga, mulai dari minyak hingga emas. Mengetahui akan hal tersebut, Frank pun semakin curiga kalau Santos dan Thomas berencana ingin menculik Jessica.
Tapi sebagai seorang mantan polisi, tentu Frank tidak bisa gegabah dalam menyimpulkan sesuatu tanpa ada bukti yang kuat. Quentin's father ran a business for years, but hell, nobody will talk to him. See, that's what I'm talking about. Berpindah ke Jessica, yang bercerita kepada ayahnya terkait kejadian di klub malam, yang dimana Frank menghajar 2 orang cecunguk demi melindungi Jessica. Sehingga Jessica lebih merasa aman berada di samping Frank ketimbang berada di samping Thomas, yang merupakan pacarnya sendiri. Mendengar hal itu, tentu Jarod merasa lega. Karena selama ini, Jarod tidak begitu suka dengan Thomas, yang sepertinya hanya memanfaatkan Jessica saja. Atas pertimbangan tersebut jugalah, Jarod sengaja memakai jasa Frank untuk menjaga Jessica. Di malam harinya, Jessica berpesta di klub malam, sembari dikawal oleh Frank. Melihat Jessica yang sudah mulai mabuk, Frank pun langsung mengajaknya pulang. Saat hendak pulang, Jessica yang sudah mulai mabuk, malah berusaha merayu Frank untuk bercocok tanam dengannya. Akan tetapi, Frank terpaksa menolak secara baik-baik. Mengingat, Jessica adalah majikan, sekaligus anak teman baiknya. Seandainya Jessica bukan anak teman baiknya, tentu Frank tidak keberatan untuk menggarap lahan kosong Jessica. Mengingat, pisau tumpul Frank juga sudah lama tidak diasah. Gave me as a little girl and learned Highland, and then you told me that you lived in. Ternyata sedari tadi, Thomas memantau Jessica dan Frank dari kejauhan. Di keesokan harinya, secara diam-diam, Frank membuntuti Thomas yang sedang menuju ke sebuah kafe untuk menemui Santos. Setelah bertemu, Santos langsung mengatakan kepada Thomas terkait rencana besarnya dalam menculik Jessica. Dan untuk melancarkan aksi penculikan ini, Thomas harus memastikan Jessica tidak sedang bersama bodyguardnya, yaitu Frank. Karena ternyata, Santos sudah mengetahui terkait latar belakang Frank yang seorang polisi brutal. Frank yang memantau dari kejauhan, sayangnya tidak bisa mendengar apa yang sedang direncanakan oleh Thomas dan Santos. Iya. Singkat cerita, Thomas tiba di rumah Jarod untuk menjemput Jessica. Thomas berpura-pura mengajak Jessica makan siang di sebuah restoran. Ternyata mobil Thomas dibuntuti oleh mobil Frank. Why not? That's shortcut, babe. Di tengah jalan, mobil Thomas pun dihadang oleh para anak buah Santos yang berniat menculik Jessica. Frank yang menyaksikan itu, ia lantas berusaha menolong Jessica, sehingga baku tembak sengit tidak dapat lagi dihindari. Namun karena kalah jumlah, Frank gagal menyelamatkan Jessica, yang pada akhirnya berhasil mereka culik. Dan sialnya, Jessica tak sengaja menjatuhkan kalung GPS yang diberikan oleh Frank. Sehingga akan sangat sulit bagi Frank dalam melacak posisi Jessica. Berpindah ke Santos, yang langsung menghubungi Jarod, melapor terkait Jessica, yang sudah berhasil diculik. Apabila Jarod ingin Jessica selamat, Jarod harus membayar sejumlah tebusan. Berupa sekantong berlian, peninggalan nenek moyang Jarod, termasuk sertifikat tanah lahannya. Santos mengatakan, itu semua adalah milik nenek moyangnya, yang dirampas paksa oleh nenek moyang Jarod. Are we on skip? 8 o'clock. Jarod pun setuju menyerahkan tebusan tersebut. Karena bagi Jarod, nyawa putrinya jauh lebih berharga dari semua harta warisan tersebut. Berpindah ke Frank, yang menemui Tony, yaitu supir pribadi Jarod, untuk mencari tahu alamat rumah pacar Jessica, yaitu Thomas. Ternyata Tony tahu di mana alamat rumah Thomas. Karena beberapa kali, Tony mengantar Jessica berkencan di rumah Thomas. Singkat cerita, Frank sampai ke rumah Thomas, dan ia pun langsung membrutal.
Did you? Thomas yang panik dan ketakutan, langsung memberitahu Frank terkait keberadaan Jessica sekarang. Yang mana ternyata, disandra di markas Santos. Frank memilih untuk tidak menghabisi Thomas, karena dirinya tahu, selama ini Thomas, hanya diperalat oleh Santos. Setelah itu, Frank menemui Jarod dan memberitahu, kalau dirinya, sudah mengantongi alamat markas Santos. Frank meminta izin kepada Jarod, untuk melakukan penyerangan, demi menyelamatkan Jessica. Jarod lantas memberitahu Frank, kalau dirinya akan menemui Santos, untuk melakukan pertukaran, yaitu menukar Jessica, dengan semua aset kekayaan Jarod. Like there's a little bit more than that. I'm sorry. It's what I do. Once cover said him. Setelah mengetahui situasi yang terjadi, Frank pun mulai mengatur strategi, untuk membantai Frank dan gengnya, dalam pertukaran itu nanti. Wow, did they shoot? Berpindah ke Jessica, yang merasa kecewa dan marah, mengetahui kalau Thomas, telah bersekongkol dengan Santos, untuk menculik dirinya. You'll get your money tonight. Bodyguard dead too, gross. You son of a bitch! Setelah itu, Santos dan Thomas, langsung membawa Jessica, ke tempat pertukaran. Singkat cerita, Santos dan Jarod bertemu, dan bersiap akan melakukan pertukaran. Where's Nikki? Pada saat yang sama, Frank memantau pertemuan tersebut, dari jarak yang tidak begitu jauh. Kemudian, Frank membantai 2 orang sniper, yang ditugaskan oleh Santos, membidik Jarod dan Jessica. Setelah semua tebusan diserahkan, Santos langsung menghubungi kedua snipernya, untuk menghabisi Jarod dan Jessica. Santos belum sadar, kedua snipernya itu sudah almarhum, dihabisi oleh Frank. Kemudian, Frank mulai membrutal, membantai semua anak buah Santos. Namun sialnya, seorang anak buah Santos yang masih tersisa, berusaha membawa Jessica kabur. Di balik itu, Frank berhasil melumpuhkan Santos. Pada saat yang bersamaan, pasukan polisi tiba, dan langsung meringkus Santos. Berpindah ke Frank, yang berhasil menghadang anak buah Santos, yang berusaha menculik Jessica. Jessica merasa sangat lega, telah berhasil diselamatkan oleh Frank. Sedangkan pacar Jessica, yaitu Thomas, juga ikut diringkus oleh polisi. Kemudian, film pun selesai. What's the problem? Don't kill children. You're gonna die. Timmy, I told you not to kill children.